Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, kita udah tahu. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan begitu mengasihi kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, akhir-akhir ini begitu banyak orang yang sedang berada di dalam situasi yang bingung ya. Bingung dalam tanda kutip. Karena dunia ini semakin gak jelas ya, semakin gak menentu keadaannya. Bahkan Bapak Presiden kita juga ngomong ya, bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Walaupun memang Indonesia masih termasuk salah satu negara yang masih survive dan masih terbilang yang baik di antara bangsa-bangsa lain yang sedang mengalami kolaps. Nah, di dalam situasi kondisi seperti ini, sebenarnya pertanyaan klise yang selalu ditanyakan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan kepada kita, jemaat. Nah, saat-saat seperti ini, apa yang menjadi pegangan hidup kita anak-anak Tuhan? Kita saat-saat ini pasti membutuhkan pegangan, ya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang saya jumpai ya dalam hidup saya. Orang-orang yang udah terima Tuhan, bahkan mengenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dia masih mencari pegangan di tempat lain loh. Bahkan dia pernah bilang, waduh kalau hari gini nih punya kenalan orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya background yang bisa yang kuat istilahnya ya dengan orang-orang tertentu dalam tanda kutip. Wah kayaknya agak-agak aman nih hidup kita. Itu yang bicara anak-anak Tuhan loh. Saya juga sebenarnya agak terkesima dengar anak Tuhan bisa berbicara seperti itu. Di situasi seperti ini mereka masih mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kadang-kadang keadaan membuat kita tidak bisa berpikir dengan benar. Dan kadang-kadang di luar nalar kita situasi saat ini nih benar-benar membingungkan. Intinya segala cara akan dihalalkan oleh setiap orang. Segala cara akan dihalalkan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pegangan saya? Saya mau mengundang sama-sama kita baca di dalam Mazmur 12 ayat 7. Sama-sama kita baca ya supaya ayat ini boleh merema dalam hati kita. Sama-sama kita baca. Mazmur 12 ayat 7 mungkin Om Alvin bisa ditampilkan, Bro Alvin. Oke, Mazmur 12 ayat 7 sama-sama kita baca ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Orang mencari pegangan saat ini. Anak-anak Tuhan jarang saya mendengar bahwa yang menjadi pegangan mereka adalah janji firman Tuhan. Padahal di Mazmur 12 ayat 7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apa sih artinya dimurnikan? Apa artinya dimurnikan? Itu perfect, sempurna. Itu dimurnikan 7 kali di dalam peleburan. Perak yang dimurnikan 7 kali di dalam peleburan. Dan itu apa artinya? Itu sempurna, itu murni, itu sempurna. Apalagi yang harus kita cari? Apalagi yang harus menjadi pegangan hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang punya pengalaman buruk ya pada janji-janji manusia ya yang mengecewakan. Memang janji-janji manusia tuh ujung-ujungnya mengecewakan. Saya mengalami dan saya tidak mau bersaksi dari kesaksian orang lain. Saya sendiri mengalami. Di tahun 2015 menjelang saya mau resign ya. Saya ada bekerja sama dengan seseorang dan saya kenal orang ini bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya kenal baik orang ini 9 tahun. Saya kenal baik, saya kenal istrinya, saya kenal keluarganya. Bahkan saya tahu kantornya berada di mana. Satu saat saya bilang sama dia bahwa saya mau resign. Saya udah capek dan memang
semakin gak benar gitu loh situasi kondisi bisnis di tempat saya bekerja itu. Dan saya memilih untuk saya mau mengambil satu langkah yang sebenarnya dari 2013 orang tua saya sudah bilang berhenti karena pekerjaan kamu itu tidak bagus, tidak sehat. Nah, dan saya masih mau bertahan di situ setelah 15,5 tahun. Akhirnya saya memutuskan di 2015 awal Februari saya mengajukan resign dan sempat tidak diterima oleh bos saya. Tapi setelah deal negosiasi berkali-kali akhirnya mereka memutuskan saya boleh bekerja. Dan saya memberitahukan kepada teman saya ini bahwa saya mulai dari bulan Maret awal saya sudah tidak bekerja di tempat ini. Dan kita masih punya pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Dia bukan satu kantor sama saya ya. Dia adalah salah seorang forwarder yang selama ini saya memberikan kepada dia pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan dia. Nah, jadi saya kasih tahu dia bahwa saya akan resign dan dia harus mengembalikan apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi milik saya. Nah, pada saat itu dia bilang, saya masih bisa menghubungi dia. Beberapa kali saya masih bisa menghubungi dia, seminggu 2 minggu setelah saya resign saya bisa menghubungi dia, sebulan saya masih bisa menghubungi dia, masuk bulan kedua. Tidak bisa lagi dihubungi karena apa? Profilnya sudah tidak ada. Setiap kali saya bicara sama dia hanya nyontreng satu. Dan itu bukan uang kecil Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu tabungan saya yang saya andalkan, yang saya pergunakan pada saat saya nanti resign. Itu ratusan juta. Lalu saya mulai menaruh dendam. Saya tidak lagi percaya dengan omongan-omongan dia. Lalu saya ajak teman saya yang kebetulan tahu kantornya di mana, di Jakarta Utara, di Priok sana. Saya samperin 1-2 kali saya tidak ketemu, ketiga kali saya ketemu anak buahnya, lalu saya mulai berbicara agak kasar. Saya bilang bahwa dia sudah menipu saya dan ini dan itu dan sebagainya. Dan dia memberikan janji kepada saya lewat anak buahnya bahwa dia akan membayar dalam tempo seminggu 2 minggu setelah kedatangan saya yang ketiga kali itu. Janji tinggal janji, itu janji manusia. Dan saat itu saya percaya bahwa dia berjanji dia akan menepati. Karena saya bukan kenal dia sebentar, 9 tahun saya kenal dia. Dan saya tahu siapa dia. Kemudian lewat dari waktu yang dia janjikan, tidak pernah ada kenyataannya. Dan pada saat itu saya mulai tidak lagi mempercayai yang namanya orang. Siapapun dia. Sehingga satu saat saya sudah bergabung di pelayanan di tempat ini pada 2015 saya ikut dalam pendoa. Saya melamar kepada Ibu Gembala Sanfang almarhum. Lalu saya sudah mengikuti 1 tahun di pendoa. Dan satu saat pada saat kami lagi berdoa di lantai 2. Itu saya 1 tahun itu jadi pendoa. Saya sebenarnya munafik ya. 1 tahun saya jadi pendoa, saya punya kepahitan yang luar biasa sama orang itu. Bahkan saya pernah keluar kata-kata kutuk sama dia. Bahwa dia tidak akan pernah berhasil, pekerjaannya akan, dan itu keluar dengan emosi yang luar biasa. Saya menyampaikan itu kepada anak buahnya. Lalu saya bilang kayaknya gue gak bener nih ya. Aku gak mau jadi pendoa deh. Karena aku masih punya kepahitan. Aku masih menyimpan kepahitan kepada seseorang. Dan saya sulit untuk melupakan. Bahkan untuk menyebut namanya aja. Saya rasanya enggan, bahkan tidak mau saya untuk menyebut namanya. Karena saya begitu marah dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, satu saat kita lagi berdoa di atas. Dan seperti biasa, Ibu Gembala selalu menumpangkan tangan satu-satu di atas kepala setiap pendoa. Dan pada saat dia menumpangkan kepala saya kaget. Apa doanya dia? Dia cuma bilang begini, lepaskan pengampunan. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang lebih besar untuk kamu. Saya kaget, saya nangis. Dan saya bilang, Tuhan, aku dihianati, aku dicurangi. Saya bilang itu, masih bisakah aku mengampuni orang yang mencurangi aku, yang mengkhianati aku. Ini bukan uang kecil Tuhan, buat saya ini uang besar banget. Dan dia bukan orang yang baru saya kenal, dia orang yang udah saya kenal lama. Tapi Tuhan bilang ampuni terus kata-kata itu. Setelah saya berdoa, saya pulang ke rumah, saya nangis. Saya bilang, Ibu Gembala juga bilang, apapun yang pernah kamu perkatakan kepada orang itu,
cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Ibu Gembala saat itu tahu keadaan saya, tahu kondisi saya. Sampai di rumah saya berdoa sendiri pribadi, saya melepaskan pengampunan, saya mencabut kata-kata itu. Dan hari kedua, hari ketiga saya kayak terlepas, kayak plong, kayak yang lega. Dan saya tidak lagi mengharapkan apapun dari orang itu. Sehingga terjadi kelepasan dalam hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau terus melayani Engkau. Bahkan lebih lagi Tuhan, aku akan terus melayani Engkau. Dan Tuhan menyatakan janjinya. Janjinya itu teruji seperti Mazmur 12 ayat 7 tadi kita baca. Teruji dan teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu berarti perfect, sempurna janji Tuhan. Kita gak perlu ragu lagi sama janji Tuhan. Tuhan yang berjanji dan Dia akan menepati janjinya. Dan saat itu Tuhan menggantikan semua apa yang kehilangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dikhianati. Yusuf dikhianati oleh siapa? Oleh saudara-saudara sekandungnya loh. Bayangkan bagaimana orang bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang dia sendiri tidak bisa mempercayai. Kakak-kakaknya semua tidak ada yang suka sama dia, bahkan dia dijual. Belum selesai sampai di situ. Yusuf pun mengalami difitnah oleh istri bosnya sendiri. Sampai Potifar bilang, aku tidak pernah melakukan apa-apa, tapi semua yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Jadi dalam hal ini Potifar sangat percaya kepada Yusuf, tapi Yusuf difitnah oleh istri bosnya sendiri. Belum selesai sampai di situ. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Di penjara dia dikhianati. Dia dilupakan oleh juru minuman raja. Yang seharusnya juru minuman raja itu sudah mati kalau bukan karena Yusuf. Dia dilupakan. Apa yang dijanjikan oleh juru minuman itu tidak pernah dibuktikan. Tetapi apa yang kita baca terus dari kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Yusuf hancur? Apakah Yusuf kolaps? Apakah Yusuf terus merasakan bahwa Tuhan kenapa hidup ini gak fair? Itu yang pernah saya katakan. Tuhan kenapa hidup ini gak fair? Saya berbuat baik loh Tuhan sama orang itu. Saya bukan berbuat jahat loh. Saya membantu dia. Bahkan saya memberikan modal kepadanya. Tapi saya ditusuk dari belakang. Saya dihianati dari belakang. Sakit Tuhan, sakit luar biasa. Tapi saya belajar dari seorang Yusuf. Dan saya sangat mengagumi sosok Yusuf ini. Bagaimana dia dihianati oleh saudara-saudaranya. Dan bagaimana dia difitnah oleh istri dari bosnya sendiri. Dan dia dilupakan oleh juru minuman. Tapi dia tidak kolaps. Dia tidak jatuh. Dia bahkan dikatakan di dalam Alkitab. Yusuf makin naik mengatasi tembok. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami pada hari ini. Tapi ingat di dalam Mazmur 12 ayat 7 tadi yang sudah kita baca. Janji Tuhan sudah teruji. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Berapa banyak janji-janji firman Tuhan. Dan semua sudah teruji. Bahkan ratusan tahun sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan berjanji bahwa seorang anak akan diberikan kepadamu. Seorang anak sampai lahirnya pun sudah ditentukan di Bethlehem. Dan itu sudah teruji, sudah dinyatakan, dipenuhi nubuatan-nubuatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari saat-saat kita mau mengakhiri tahun 2023 ini. Kita gak tahu loh apa yang akan terjadi 2024. Dan kita pasti akan dengar nanti akan janji-janji banyak orang-orang yang akan menempati kedudukan-kedudukan tentu. Jangan pernah percaya, itu janji manusia. Pegang teguh janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tuhan akan memberikan seorang pemimpin yang luar biasa bagi Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghidupi janjinya Tuhan. Kita membaca, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Dan di situ banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak, kepada saudara-saudara sekalian, kepada saya. Dan itu pegang teguh karena janji Tuhan itu kokoh, tidak tergoyahkan, sudah teruji.
Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Kita sama-sama membaca, kita sama-sama juga membaca ya, supaya ini merema buat kita ya. Dikatakan di Mazmur 46 ayat 2, bisa ditampilkan Bro Alvin. Baik, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Sekali lagi kita baca dari awal. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Tidak perlu diragukan lagi. Sudah teruji dan sangat terbukti janji Tuhan itu bagi kita. Makanya pemazmur mau bilang begini, aku sudah memegang firman Tuhan, aku percaya janji Tuhan. Dan semua janji Tuhan bahwa dia penolongku, dia perlindunganku, dia kekuatanku, itu sudah terbukti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari masuki tahun 2024, pegang teguh janji Tuhan. Dan kalau dia yang sudah berjanji, dia berkuasa untuk menepati janjinya. Saya percaya di tengah situasi dan kondisi yang membuat banyak orang galau, banyak orang-orang yang gamang, sehingga butuh pegangan hidup, butuh apa nih memasuki 2024. Kita anak-anak Tuhan, hanya satu yang saya hanya mau menghimbau, pegang firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Saya suka quotes ini dan saya selalu bawa quotes ini setiap kali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Boleh ditampilkan mungkin quotes-nya di agak di zoom, dibesarin ya. Di situ dibilang ini, Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Kalau kamu yang terpilih, itu berarti Tuhan percaya bahwa kamu mampu. Jadi kalau sekarang ada beban yang ditaruh di atas pundak kita, ingat Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di atas pundak kita, berarti Tuhan tahu, Tuhan percaya bahwa kita mampu, kita sanggup. Ayo saudara, jangan pernah melupakan apa yang sudah kita komitmen dari awal. Bahwa Tuhan ini aku, pakai aku, utuslah aku. Dan itu biarlah kita boleh lakukan dengan penuh konsekuen, penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan bukan hanya lip service seperti janji-janji manusia yang gombal, yang tidak ada, yang ujung-ujungnya ujung-ujungnya mengecewakan. Tetapi kita pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan sudah terbukti dan dan janji Tuhan sudah dimurnikan berapa kali tadi? 7 kali, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Aduh, itu perfect, sempurna. Jadi mari saudara, masuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mau membagi ada satu ayat yang selalu saya deklarasikan setiap kali saya berdoa subuh bersama suami saya. Dan ayat ini selalu saya deklarasikan. Dan menjadi salah satu ayat deklarasi saya di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, baca bersama-sama ya, dibaca, dikeluarin dari mulut kita ya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, luar biasa, kuasanya tidak pernah berubah. Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dia mengasihi saya. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Untuk itu kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan tidak datang pada saat kita ada di zona nyaman. Tapi kekuatan itu datang ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Ketika kita sedang menghadapi badai, kekuatan itu datang. Tidak akan kekuatan itu datang pada saat kita ada di zona nyaman. Never. Tetapi Yusuf mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia tidak menjadi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap
sangat mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, di Alkitab dikatakan, dengan Yusuf dijual ke Mesir, dia menghidupi berapa kepala keluarga, termasuk Israel ayahnya. Di sini kita boleh melihat bahwa rencana Tuhan itu ajaib buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini kita mengalami masalah, jangan terpuruk di masalah itu. Ingat, janji Tuhan sudah teruji dan terbukti. Yes, amin. Saya